Plus Sumatera Utara ini seketika bubar saat seorang polisi mengejar mereka. Melibatkan dua kelompok pelajar. Iya, dua pelaku pelajar yang... Coba kita putar waktu sejenak ke sebuah era di mana berita kayak gini jadi pemandangan yang hampir biasa. Tawuran, kekerasan, dan kenakalan remaja yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Di tengah keresahan itu, muncul sebuah solusi yang bisa dibilang radikal. Jauh sebelum namanya dikenal luas sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi pernah membuat sebuah gebrakan radikal saat masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Saat itu, pelajar yang dianggap nakal tidak lagi hanya dihukum skors. Mereka dikirim untuk dididik langsung di barak militer. Kebijakan ini langsung jadi sorotan, dan rekam jejak inilah yang akan kita investigasi hari ini. Kalau kita dengar penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi sendiri, tujuannya jelas. Ini bukan soal hukuman fisik. Ini adalah program pendidikan karakter. Tujuannya adalah membentuk kembali mentalitas, menanamkan disiplin, dan membangun rasa cinta pada negara. Sebuah niat yang di atas kertas terdengar sangat mulia. Tapi tentu, kebijakan ini langsung memicu alarm di tingkat nasional. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melayangkan kritik tajam. Awalnya sebulan, tapi 4 hari Mas Manil dilakukan gitu ya. Tapi 2 tahun setelah itu data menunjukkan kejahatan terhadap anak, kemudian anak membunuh anak itu justru meningkat. Ini data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI. Mereka menganggap ini adalah pendekatan kekerasan yang tidak ramah anak dan berpotensi meninggalkan trauma psikologis jangka panjang. Sebuah tuduhan yang sangat serius. Anehnya, suara di tingkat akar rumput justru terdengar sangat berbeda. Banyak masyarakat, terutama para orang tua yang lelah dengan tawuran dan geng motor, arahin ke sana dengan, menurut saya sih itu emang buat jalan keluar buat anak-anak yang seperti anak saya ini. Terus juga kayak anak-anak yang suka tawuran juga. Buat saya sih itu merupakan sarana ya Bu, sarana buat anak-anak yang memang seperti itu. Nanti Ibu nggak takut anaknya bilang, wah anaknya berarti anak bandel ini, anak nakal ini. Loh Bu, anak sekarang memang nakal semua, hampir semua. justru memberikan dukungan penuh. Bagi mereka, ini bukan pelanggaran HAM. Ini adalah harapan, sebuah solusi nyata yang mereka rindukan. Jadi, kita punya dua suara yang bertentangan. Kritik formal dari lembaga negara dan dukungan kuat dari masyarakat. Untuk membuktikan mana yang lebih dekat dengan kebenaran, kita tidak bisa berteori. Kita harus menemukan mereka, para alumni yang merasakan langsung program ini. Di barat itu seru, karena banyak teman baik di sana juga, temennya pada seru-seru, terus bisa sholat 5 waktu, mengaji, sama latihan PBB juga, dan bisa pelatih Stephen. Pelatih Stephen. Kenapa Pak pelatih Stephen difavoritkan? Karena asik sih pelatihnya, asik. Kita sebut saja dia Budi. Dulu, Budi adalah salah satu pelajar yang paling ditakuti. Saya dulu biang kerok, Kang. Tawuran paling depan. Bolos sekolah itu udah biasa. Begitu katanya. Waktu pertama kali terpilih ikut program ini, dia mengaku marah dan benci. Saya pikir hidup saya bakal tamat, bakal disiksa tiap hari.
Tapi yang terjadi di sana ternyata berbeda dari bayangannya. Di sana saya nggak dipukuli, lanjutnya. Tapi saya diajari bangun pagi, sholat, tanggung jawab sama barang sendiri, sampai cara menghargai orang tua. Momen paling nggak terlupakan waktu itu sesi renungan. Saya baru sadar betapa saya udah ngecewain ibu saya. Sekarang, Budi sudah bekerja, berkeluarga, dan jadi orang yang jauh berbeda. Kalau bukan karena dipaksa disiplin di sana, mungkin saya sekarang ada di penjara, Kang. Cerita lain datang dari Sari. Dia mengaku program ini nggak cuma meluruskan yang nakal, tapi juga membentuk mental. Dia belajar soal kerja sama tim, kepemimpinan, dan yang paling penting kepercayaan diri. Sesuatu yang gak pernah dia dapatkan dari pergaulannya yang lama. Juga rapi, biasanya amburadul. Jadi rapi, terus bantu juga asuh adiknya juga. Jadi beda banget. Dari cara ngomong juga jadi beda. Jadi kan kalau dulu mah jarang berbaur ya, terus kalau ngomong suka berbelit-belit ya, ini orangnya sama agak sedikit kasar. Semenjak kesini jadi enggak, jadi biasa, normal. Lebih baik dari sebelumnya. Mendengar cerita-cerita ini, perspektif kita mulai bergeser. Pertanyaannya bukan lagi soal kekerasan, tapi soal mana yang lebih berbahaya. Kekerasan jalanan yang brutal dan tanpa arah, atau ketegasan terukur dalam sebuah program yang punya tujuan jelas. Hasil investigasi kita menunjukkan sebuah kesimpulan menarik. Di balik semua kontroversinya, program ini tampaknya berhasil menjadi sebuah solusi kontekstual. Sebuah obat pahit yang efektif, yang dirancang khusus untuk penyakit yang spesifik, di waktu dan tempat yang spesifik. Program ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, ketegasan bukanlah kekerasan. Ia adalah alat untuk menempa, bukan untuk menghancurkan. Ia adalah jembatan yang menyelamatkan banyak anak dari masa depan yang suram. Nah, sekarang giliran kalian. Menurutmu, apakah pendekatan seperti ini masih relevan dan dibutuhkan untuk mengatasi tantangan generasi muda zaman sekarang? Apakah kamu setuju dengan cara ini? Yuk kita diskusikan bareng di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.